baik-baik aja ya semuanya ya. Yuk teman-teman, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Yuk ambil kita sikap hati yang terbaik buat Tuhan Yesus, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas kesehatan yang Kau berikan Tuhan. Atas berkat-berkat-Mu Tuhan selama seminggu ini Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, Engkau yang melihat hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Siap untuk memuji Tuhan teman-teman semuanya? Yuk, kita sama-sama buat tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus semua. Sama-sama kita katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus semua teman-teman. Tepuk tangannya, berikan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama sekali lagi bisa. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Sama-sama angkat tangannya bilang syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, sekali lagi bilang syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus semua. Sama-sama bilang kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setianya. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku Tuhan. Allah yang memeliharaku selamanya. Musik memuji Tuhan, come on. Sama-sama kita nyatakan kebaikannya Tuhan pada hari ini. Amin teman-teman. Kita mau memuji namanya Tuhan, sama-sama bilang syukur baginya. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat kami Bapa kami serahkan padamu Tuhan. Engkau Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Engkau yang memelihara kami, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh Yesus, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Yang masih semangat katakan wuh. Sekali lagi yang semangat katakan wuh. Teman-teman kita siap untuk memuji Tuhan lagi ya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua
datang ke hadirat Tuhan. Berikan hatimu, berikan hidupmu buat Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Arahkan hatimu saat ini. Karena Dia Allah Immanuel. Allah yang gak pernah tinggalin kita semua. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang.
Shalom JC dan Youth CK7. Shalom. Selamat datang di Cintalk, tempat anak-anak muda belajar tentang cinta dan rahasianya bersama pakar ahli. Nah, kenalin, nama aku Manda. Aku akan memandu kalian dalam acara Cintalk ini, tapi aku nggak akan sendirian nih. Kita akan ditemani setiap minggunya sama ahli yang udah jago banget nanganin kasus-kasus cinta. Ini tuh udah profesional banget dalam hubungan anak-anak muda. Pokoknya kasusnya bahkan si dokter ini udah sampai go international gitu, teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut Dr. William Amor. Terima kasih Manda sudah disambut. Ya, perkenalkan saya memang Dr. William Amore. Saya lulusan dari Universitas Amerika bagian Texas. Dan juga betul sekali apa yang tadi sudah dikatakan oleh Manda, bahwa saya sudah banyak menangani kasus tentang percintaan. Sudah banyak sekali, bahkan jumlahnya sudah ratusan ya. Saya sudah menangani dari kasus bucin, kasus cinta buta, cinta monyet, cinta lokasi, cinta Laura, dan juga TTM, teman tapi masuk. Maksudnya masuk mobilnya ya guys ya. Nggak boleh ya? Nah seperti itu sih. Semuanya sudah sukses saya tangani. Nah, ini impresif banget ya nih achievement dokter ya. Iya, Mantul, betul. Dok. Betul nah, sekali. aduh. Nah, teman-teman, minggu ini nih kita akan bahas tema cinta pada pandangan pertama. Pasti pada penasaran kan? Aku yakin juga nih teman-teman di rumah pasti banyak nih yang mengalami. Nah, sebelum itu, Dok, tapi aku pengen tanya juga nih. Sebenarnya apa sih cinta itu, Dok? Cinta itu ya. Menurut jurnal dari Love and Relationship tahun 2002, terbitan dari Universitas of America of Texas County, cinta itu adalah mujizat. Love is a miracle. Nah, kenapa cinta itu mujizat? Boleh saya jelaskan ya? Boleh banget. Oke. Yang pertama itu adalah karena kita tidak tahu kapan cinta itu datang dan pergi. Mungkin kalau kalian pernah main jelangkung, nggak usah bermain deh. Kalau kalian tahu jelangkung, kalian tahu kan ya kalau jelangkung itu tidak datang, tidak diundang, dan pulang tak diantar. Seperti itu. Dan hal yang kedua, cinta itu mendadak membuat hati kita menjadi dak-dik-dukser. Deg-degan ya, nervous. Karena kalian gugup, seperti itu. Dan nomor 3, cinta itu unpredictable atau enggak bisa ditebak. Nah, jadi kalau didatang pun kalian jangan cuma deg-degan aja, tapi kalian mesti bersyukur, jangan lupa hal itu ya. Seperti itu sih cinta itu. Oke. Betul. Nah, kalau dari dokter sendiri nih, berarti dokter tuh percaya ya bahwa cinta pada pandangan pertama itu sebenarnya ada? Oh ya, jelas saya sangat percayakan hal itu. Karena sudah banyak sekali ya risetnya yang menjelaskan akan hal itu. Dan saya yakin juga kalian pasti sudah mengalaminya. Seperti kalian sedang melihat lawan jenis, kalian merasakan yang namanya love at first sight, atau yang namanya bahasa Indonesianya cinta pada pandangan pertama. Nah, Gejalanya gimana nih? gejalanya ya, Gejala sudah cinta. seperti penyakit saja ya, ada gejala-gejalanya, tapi nggak apa-apa, akan saya jelaskan juga. Yang pertama itu gejalanya adalah pikiran langsung tidak fokus. Kalian langsung tidak bisa fokus akan hal yang akan kalian kerjakan. Contohnya nih, seperti kalian lagi makan, tiba-tiba kalian bisa langsung tuh ngeliatin cewek yang lewat ataupun cowok yang lewat kayak gitu sih. Dan juga kalian tuh langsung mikirin dia mulu gitu, kayak aduh nih kok orangnya gimana gitu ya. Dan juga itu datanya sudah ada secara saintifik. Nggak cuma asal ngomong saya doang ya, walaupun kalian mungkin saya dengar seperti saya ngomong asal doang. Jadi Seperti ini udah itu. ada bukti secara saintifik ya? Betul, sudah ada risetnya. Oh alah, ini terus gimana nih proses secara biologisnya? Biologis, kalau kita ngomongin biologi ya, kan kalian pasti sudah pernah baca biologi. Mungkin kan baca pas lagi SD, SMP, ataupun SMA. Kan kita sudah tahu ya namanya tentang hormon. Iya. Nah, cowok dan cewek memiliki hormon berbeda, tentu ya. Nah, pada saat kita melihat lawan jenis, kita merasakan namanya dak-dakser. Mungkin kalau buat yang cewek namanya hormon estrogen, dan juga cowok hormon testosteron. Dan juga hal itu tuh wajar, karena kayak kita dak-dakser itu. Dan juga bukan cuma dua hormon itu aja. Ada lagi hormon baru nih, baru ditemukan setelah orang menemukan vaksin. Ilmuwan juga secara tak sengaja kebetulan menemukan hormon ini saat mereka sedang melakukan eksperimennya. Oh, apa itu? Boleh saya jelaskan ya? Boleh, Yaitu boleh. hormon cinta locus homosiensis. Seperti itu ya. Jadi hormon itu adalah hormon yang memberikan tanda ke hati kita bahwa orang itu adalah jodoh kita. Mungkin kalian belum memiliki secara fisik ya. Oke. Sabar aja ya. Mungkin kalian bisa. Tetapi hal itu sudah menjelaskan kalau dia itu adalah milik kita. Seperti itu. Oh, jadi hormon ini baru ditemuin setelah nemuin vaksin. Iya. Dan
dengan ada hormon ini aja, kayak kita tuh udah bisa tahu orang itu tuh kekasih sejati kita gitu. Iya, betul sekali. Maksudnya ini tuh gimana dok? Secara yang saya tahu kan nih, cinta itu harus dibangun, cinta itu ada proses dan harus seiman gitu sama pasangan. Ya, mungkin itu kata-kata orang lama kali ya, bukan seperti kata-kata anak-anak zaman sekarang seperti ini. Setelah COVID berbeda gitu. Betul. Oh, Selain dari oke. gaya hidup kita yang berubah, mungkin pandangan cinta kita terhadap orang-orang pada cinta itu juga berubah. Yaitu cinta itu tidak perlu dibangun. Jadi yang dibangun itu hanyalah dua hal, Apa tuh? penampilan dan dompet. Nah, kalian mungkin dengarnya kaget ya, wah apa ini sesat ini dokter ini. Sedang teman-teman, saya tidak sesat ya, tetapi hal itu memang sudah ada risetnya. Karena semuanya itu akan jatuh dalam dua hal ini. Yaitu seperti kalian tahu, asal ada penampilan dan uang, ya cinta pasti datang gitu. Bahasa kasarnya seperti itu. Jadi, What matters is looks and money, jadi not the process. modal gitu ya. Betul. Oke. Nah, saya jujur aja nih, aku baru denger nih teorinya, kayak baru banget gitu ya. Ini teori apa nih dok? Kayak ini dokter ciptain atau ada risetnya atau gimana nih? Oh, teori ini sudah saya riset, ya pasti sudah saya riset ya. Dan juga saya risetnya melakukan survei kepada 100 anak-anak muda dari segala rentang usia dan juga dari segala daerah, Oke. cowok dan cewek. Nah, dan saya juga telah mempraktekkan teori ini. Karena saya lulusan S3 ya, seorang profesor, saya sudah bisa mempatentkan, yaitu Oke. mau tahu namanya apa? Boleh. Oke, Aku penasaran saya nih. namakan teori KEDIP, KEDIP. Oke, apa Penasaran nggak? tuh dok? Kedip. Kepanjangan kedip ya? Iya, panjangan benar. KEDIP adalah panjangan dari kenalan dari pandangan. Oke. Gitu. Teori gitu, itu teori. Iya, pandangan gitu. Kedip. Wow, bagus dok. Ini saya baru dengar ini teori kedip ini. Nah, tapi maksudnya dari teori ini cinta tuh bisa bertahan nggak? Bisa bertahan lama gitu atau gimana? Tentu bisa. Oke. Iya. Bertahannya berapa lama tuh? Kalau dihitung berapa lamanya sih, sepertinya sangat tidak bisa dihitung ya, karena caranya tuh kalau kalian mungkin bertahan satu kedipan nih dan merasa kurang, tinggal kedip lagi aja. Oh, jadi Iya, jadi cintanya itu bertahan cuma satu kedipan gitu. iya, tapi bisa ditambah lagi. Misalkan, Contohnya. contohnya nih, kurang lama ceritanya nih mau hubungannya bilang lagi, tinggal gini lagi aja gitu. Gitu. Dan juga misalkan kalau masih kurang lagi, tinggal gini lagi terus gitu. Sampai kalian long last lah gitu lah, kurang lebih langgam seperti itu. Jadi tiap ingin mencintai kita harus kedip gitu Betul, ya. harus kedip. Jadi Kalau biar lebih bagus lagi, kedipan 2 mata gitu. Jadi sekarang ini nih kalau ada orang yang kayak gitu tuh bukan karena dia sakit mata Betul, ya. bukan karena kedipan. Oh, tapi karena cinta gitu ya. Betul, karena dia pengen mencintai seorang dan juga orang itu cinta sama dia seperti itu. Oh, gitu. Jadi Iya, cinta betul. pandangan. Oke, sip. Nah, selain dari dokter, kita akan mendengar dari satu narasumber ahli lagi nih. Kalau dokter kan tadi mengupas secara biologis, secara teori. Kalau yang satu ini akan mengupas dari sisi rohani nih, Oh, Dok. betul, saya mengenai setuju. cinta pandangan pertama. Betul. Nah, dokter juga penasaran kan? Pengen Penasaran. belajar juga kan? Nah, Betul. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita dengerin Cinta pada Pandangan Pertama by Ko Charlie. Shalom teman-teman JC dan Youth. Puji nama Tuhan dimanapun kita berada, hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama secara online. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita satukan hati, kita mau sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Sekalipun secara online, dimanapun kami berada, Tuhan selalu sertai kami, Tuhan jaga kami. Dan hari ini kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan punya rencana yang indah buat masa depan kami. Terima kasih, haleluya, amin. Oke, teman-teman, saya percaya memasuki bulan Februari ini, kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa, teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema yang pasti seru banget deh. Judulnya apa? Cinta pada pandangan pertama. Wow, cinta pada pandangan pertama. Love at the first sight. Nah, hari ini kita akan bahas, teman-teman ya. Cinta pada pandangan pertama. Mungkin nggak sih terjadi ya? Dua orang yang saling nggak kenal, ketemuan di satu tempat gitu ya, tiba-tiba saling pandang-pandangan gitu ya,
terus tiba-tiba muncul percikan-percikan gitu ya, cring 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 gitu, percikan-percikan langsung dari hati, dari mata waktu dia melihat langsung turun ke hati, deg-degan gitu ya, ada kayak listrik-listrik dikit gitu teman-teman, langsung wow gitu kan, langsung pingin cepet-cepet pingin tahu, pingin kenal gitu ya. Nah, mungkin nggak sih itu terjadi ya? Nah, ada ketertarikan pada waktu kita melihat seseorang ya, kita merasa orang ini wah cocok banget nih sama kita nih, kita mau banget nih, gue mau banget nih jadian sama dia. Waduh, kayaknya hidup gue akan lebih berbahagia gitu ya, dunia gue akan lebih berwarna kalau jadian sama dia gitu. Nah pertanyaannya, mungkin nggak ini terjadi setiap saat atau dialami oleh semua orang teman-teman? Nah tahu nggak, cinta pada pandangan pertama ini ternyata punya kesalahpahaman teman-teman ya. Biarpun kelihatannya luar biasa, tapi ternyata banyak terjadi kesalahpahaman. Contohnya apa? Yang pertama teman-teman, kesalahpahaman tentang cinta pada pandangan pertama. Nah banyak orang dari kita ya mengalami cinta pada pandangan pertama itu tertarik karena apa? Penampilan fisik seseorang. Bener gak sih? Coba kita lihat. Waktu kita ketemu ya cowok ketemu cewek, cewek ketemu cowok gitu. Pada waktu kita ketemu, yang kita lihat pasti apa? Pasti fisiknya, ya kan? Nggak mungkin pada waktu kita lihat langsung kita bilang, wah luar biasa hatinya. Nggak mungkin banget kan? Pasti yang kita lihat, wow cakep banget gitu ya. Wow gagah lu, ganteng banget gitu kan. Wow keren banget itu orang gitu kan. Itu yang pasti yang kita lihat ya. Sedangkan kita nggak tahu pribadi orang itu kayak seperti apa. Kita nggak tahu karakter orang itu seperti apa. Apakah dia baik hati ya? Apakah dia punya karakter yang nggak baik teman-teman? Kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita cuma lihat dari luar. Wah cakep, aduh ganteng banget. Nah hanya fisiknya yang kita lihat, dari situ langsung kita suka ya, langsung kita jatuh cinta. Nah itu terjadi salah paham teman-teman. Pasti setelah itu endingnya nggak bagus tuh. Kenapa? Karena cuman kita tahu dari luarnya doang ya. Terus selanjutnya apa lagi teman-teman? Nih, selanjutnya biasanya nih cowok nih ya. Cowok nih teman-teman cowok di luar sana, biasanya ini cinta pada pandangan pertama itu banyak dialami oleh para cowok. Kenapa? Ya cewek juga ada sih yang ngalamin, tapi cowok. Kenapa? Karena kelemahan cowok itu ada di mana? Di matanya ya. Waktu kita ngeliat kita langsung wow gitu ya teman-temannya, langsung kepingin kenal lah, pingin deketin lah, pingin tahu lah ya. Makanya kita harus jaga nih mata kita. Ya nggak sih? Waktu kita lihat dia langsung, aduh, langsung kita cepet-cepet kejar gitu ya. Halo gitu ya, kamu tinggal di mana? Boleh boleh tahu nggak nomor WA-nya apa? Boleh nggak kita chat kalau lagi ada waktu-waktu gitu ya? Langsung kita deketin teman-teman. Nah itu kelemahan daripada cowok ya. Waktu kita ngelihat, langsung kita, wow, samperin, cepet-cepet kejar, cepet-cepet deketin. Tapi kalau cewek biasanya nih, kalau cewek itu lebih selektif, ya nggak sih? Lebih selektif. Dia lihat, dia belum tentu langsung suka, belum tentu dia juga langsung mau gitu ya. Dia cuma lihat, biasanya juga dia biasa-biasa aja. Mungkin ada masanya ya, cewek itu juga bilang, wow, keren juga tuh cowok gitu ya. Tapi biasanya yang ngejar-ngejar itu cowoknya, ya nggak sih? Apa teman-teman pernah ngalamin seperti itu? Ya kadang-kadang ada juga sih ceweknya ngejar gitu ya. Tapi berapa banyak sih dari kita yang ngalamin dikejar-kejar cewek? Kenapa? Mau kenalan gitu ya. Kecuali kita selebriti guys, gitu kan? Kita selebriti, orang-orang kenal kita langsung dikejar-kejar dimanapun kita ada. Dikejar-kejar tuh sama cewek-cewek gitu kan. Nah, cinta pada pandangan pertama ini biasanya kenapa ya tadi? Karena fisik. Kedua pasti cowok-cowok nih yang jatuh hati. Kenapa? Karena pandangannya. Apa yang dilihat. Ya teman-teman ya. Sedangkan yang cewek-cewek itu lebih cenderung apa? Untuk selektif. Ya, tahu dulu. Ini siapa sih nih orang? Mau kenal-kenal gitu kan teman-teman ya. Nah, selanjutnya apa lagi teman-teman? Selanjutnya adalah biasanya cinta pada pandangan pertama itu merupakan fenomena sepihak. Ya, fenomena sepihak doang teman-teman. Artinya apa? Biasanya waktu cowoknya nih, waktu kita ngeliat gitu ya, waduh cakep banget nih. Waduh kayaknya pingin kenal banget nih.
waduh kayaknya kalau gue sama dia itu langsung hidup gue berubah gitu ya, lebih berwarna. Nah, jadi kita deketin, kita kejar deh, halo boleh kenalan nggak, ini segala macam ya. Tapi belum tentu teman-teman, kejadiannya itu langsung ceweknya juga wow gitu ya. Kalau di drakor, di film-film sih sering ya kita lihat ya. Biasa tuh lagi jalan gitu ya, terus tabrakan gitu ya teman-teman yang di kampus atau di sekolah. Terus gitu bukunya sama-sama jatuh gitu kan. Sama-sama ambil, terus saling pandang-pandangan, tiba-tiba langsung tring gitu teman-temannya. Mata bertemu dengan mata, langsung deg-deg ser gitu ya, deg-degan seru gitu. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Sorry aja sih, kebanyakan itu cuma ada di film. Ya nggak sih? Itu cuma ada di TV gitu ya. Nah, kalau kejadiannya sering kali yang terjadi teman-teman. Pada waktu kita, ngeliat gitu ya seseorang ya, cowok ngeliat cewek gitu, langsung deg-degan gitu ya, langsung pingin kenal, pingin tahu, kita samperin. Biasanya sih, ceweknya langsung lihat kita gitu, apaan sih nih orang? Gitu kan. Nggak tahu, nggak kenal, tiba-tiba deketin. Ngapain sih nih cowok? Ya, nggak ada malunya lu deketin gua. Nah, itu yang sering terjadi ya. Kita yang cowok deketin, akhirnya sakit hati jadinya kayak gitu. Nah, makanya teman-teman, cinta pada pandangan ini, pada pandangan pertama ini sering terjadi kesalahan. Nah, makanya jangan kita jadiin patokan. Ya nggak sih? Jangan kita jadiin, wah ini nih harus kita kejar gitu kan. Nah, belum tentu semuanya itu berjalan mulus seperti di film. Ya, kalau kita kemakan dari drakor gitu, dari film-film, ya pasti kita akan jadi seperti itu. Nah, tapi ada juga sih yang jadi gitu ya. Tapi presentasi yang jadiannya bener-bener karena cinta pada pandangan pertama itu berapa banyak? Ya nggak sih? Berapa banyak yang jadi langsung bener-bener, apalagi sampai berlanjut kepada pernikahan. Nah, daripada kita nih jadi barisan sakit hati ya, tim haters gitu. Nah, mendingan kita hari ini belajar kebenaran firman Tuhan. Ya teman-teman ya. Karena saya percaya Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kita semua. Ya nggak sih? Jangan takut teman-teman. To all my jomblo friends, jangan takut. Ya nggak sih? Tuhan pasti akan berikan kesempatan demi kesempatan untuk kita bisa bertemu dengan pasangan kita. Tapi caranya dengan cara yang benar. Jangan langsung lihat, langsung kejar. Dicecer terus, dipepetin terus, ya langsung kita ikutin, tinggal di mana gitu ya, langsung kita ikutin, cari nomor WA-nya gimana ya, kita stalker, lihat IG-nya gimana gitu, langsung dikejar-kejar. Nggak gitu juga sih teman-teman. Kenapa? Ya tadi saya bilang, banyak kesalahpahaman, ya nggak sih? Nah makanya kita lihat nih cara yang benernya seperti apa. Nah, jadi apa itu sebenarnya arti cinta pada pandangan pertama itu ya. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita masih ngerti dulu nih love at the first sight ya. Cinta pada pandangan pertama itu, tahu nggak teman-teman, masuk dalam kategori cinta eros. Cinta eros, atau lebih sering dikenalnya dengan romantic love. Asik, sekali lagi ya, romantic love. Nah, cinta eros ini itu adalah cinta yang penuh dengan gairah kepada fisik seseorang. Cuman tampilan luarnya doang, ya. Kita suka, kita seneng, kita jatuh cinta kepada fisiknya, tampilan luarnya doang. Nah, eros ini terjadi, misalnya ini, ketika seorang pria tidak hanya memiliki hasrat, ya, untuk seorang wanita, tetapi dia menginginkan wanita itu untuk apa? Bisa menjalani kehidupannya dan pengalaman-pengalaman yang romantis. Bener nggak? Pengalaman-pengalaman romantis. Kan kalau namanya love at the first sight, cinta pada pandangan pertama, langsung nih teman-teman ya, kita akan membayangin apa sih waktu kita ngeliat gitu ya, kita lihat dia lagi jalan, kita papasan bertemu dengan seseorang yang langsung kita suka gitu ya, kita langsung wow, pasti langsung berangan-angan gitu ya, cering gitu teman-teman ya, langsung kita ngebayangin, bener gak sih? Kita pasti kan ngebayangin kan? Kita ngebayangin apa? Aduh, ngebayangkan hal-hal yang romantis. Waduh, pergi makan, ngedate sama dia gitu ya. Aduh, pingin banget deh pegang tangannya dia gitu ya. Aduh, kalau pegang tangannya pasti mau dielus-elus gitu ya. Apalagi sampai ngebayanginnya, aduh, pingin peluk dia gitu ya. Kalau jalan sambil pelukan sama dia, kayaknya gimana banget gitu. Waduh, terus pikirannya, imajinasinya berlanjut terus. Sampai kayaknya, aduh, pingin banget kiss dia gitu kan. Waduh, teman-teman ya. Terus, lebih daripada itu. Kenapa? Cuman melihat fisik. Ya,
cuman melihat fisik, tapi apa yang kita bayangkan, imajinasi kita jauh terus sampai ke situ teman-teman ya. Nah, jadi cinta eros adalah cinta kepada ketertarikan fisik secara seksual ya. Teman-teman harus belajar, harus ngerti nih ya, cinta eros itu ketertarikan secara seksual. Nah, makanya dari kata erotis itu berasal dari kata eros ya. Erotis itu berasal dari kata eros, pasti sesuatu yang seksual ya, sesuatu yang berpenampilannya hanya fisiknya doang teman-teman. Nah, jenis cinta seperti ini sebenarnya tuh nggak salah, nggak dosa. Tapi teman-teman harus tahu ya, cinta eros ini harusnya dimiliki oleh pasangan suami istri. Ya, pasangan yang sudah sah di dalam pernikahan yang kudus, sudah diberkati oleh hamba Tuhan dalam mengikat satu perjalanan rumah tangga suami istri. Nah, itu perlu namanya cinta eros ya, di mana saling memiliki hasrat ya untuk saling memuaskan, saling menikmati. Tapi kalau belum married, ya ini mesti hati-hati teman-teman. Jangan cinta kita, love kita itu based on eros ini. Waduh, bahaya teman-teman, bahaya banget. Kita mainnya fisik doang. Waktu kita lihat fisiknya, kita langsung nafsu ya, kita kejar dia, kita hasrat kita nih menggebu-gebu. Wah, gue mesti dapetin nih orang. Waduh, gue mesti jadian sama nih orang. Pokoknya apapun caranya gue akan lakukan segala macam hal. Yang penting dia itu bisa ada di samping aku, gitu kan. Wah, teman-teman, itu bahaya loh ya. Makanya selagi kita ada kesempatan, nah kita belajar nih kebenaran firman Tuhan ya. Kalau teman-teman yang sudah pernah ngalamin, ya udah, nggak salah teman-teman ya. Namanya pengalaman hidup. Tetapi yang penting kita bertobat dan kita kembali kepada firman Tuhan. Nah, lanjut lagi teman-teman. Kita ini nggak bisa jatuh cinta ya secara mendalam pada pandangan pertama doang. Kenapa? Karena kita nggak tahu informasi tentang dia. Kita nggak tahu siapa dia sebenarnya. Kita juga nggak tahu karakternya ya. Bikin bete terus nggak? Baperan nggak? Gitu kan? Apakah karakternya dia luarnya sih cakep banget gitu teman-teman ya. Tapi ntar kalau dia ngomong, waduh kata-katanya kasar. Waduh, kan banyak orang tertipu dengan penampilan. Waktu mau PDKT gitu ya. Waduh, semuanya tuh berjalan dengan mulus. Oke banget deh. Aduh, dia romantis banget loh, gitu kan. Tapi pas habis itu jadian, waduh teman-teman, ada yang abusive, kasar ya. Ada yang suka sampai mukul lagi. Aduh, bener-bener ya. Bukan cuma kata-kata yang kasar, tapi sampai perlakuan yang kasar, sampai mukul. Waduh, ini baru pacaran doang aja, udah sampai saling pukul. Itu udah nggak bener, teman-teman. Nah, makanya kita harus tahu dulu nih latar belakangnya ya. Kita harus tahu dulu karakternya kayak gimana ya. Kita harus cocokin dulu nih. Cocok nggak saya sama dia? Gitu kan? Jangan sampai yang satu anak gunung, yang satu anak pantai. Nggak ketemu-ketemu, teman-teman. Ya, nggak ketemu kalau kayak gitu. Ya pasti ribut terus. Nah, makanya kita harus saling mencocokkan. Nah, itu namanya kita butuh waktu. Ya. Cinta pada pandangan pertama itu dangkal banget. Itu cuman luar penampilan fisik. Ya nggak sih? Penampilan fisik doang, teman-teman. Nah, makanya kita harus mengenal lebih dalam lagi seseorang. Karena untuk cinta yang sungguh-sungguh, ya, true love itu harus dengan perasaan dan komitmen, ya. Kita harus punya akar yang baik, teman-teman. Lebih daripada ketertarikan fisik. Lebih daripada cuma penampilan luar doang, ya. Harus ada, yaitu tadi yang saya bilang, punya waktu, komitmen untuk sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita nggak mau dong ini cinta cuma main-mainan doang, gitu ya. Udah bosen, sorry ya. Udah bosan nih gue sama lu, udah ganti ya gitu ya, cari lagi yang lain. Kalau kita seperti itu, fatalnya adalah cinta pada pandangan pertama ini bisa mengakibatkan kefatalan yang membuat kita tuh cuma ngejar-ngejar doang, ya. Serunya pas dikejar. Kalau udah jadi, lama-lama, aduh boring ya, udah begini-gini doang. Gue udah tahu siapa dia, dan segala macam ya teman-teman. Habis itu kita hunting lagi deh, lihat lagi, wah, ini ada lagi nih yang lebih cakep nih. Pas kita ngelihat langsung, waduh. Pas kita lihat, nggak taunya kayaknya dia senyum deh sama gue. Waduh, kita udah punya pasangan. Langsung, sorry ya, nanti dulu ya. Lagi sibuk nih, masih ada kerjaan nih, ada tugas nih nanti ya, gitu kan. Langsung kita kejar yang itu.
Nggak bisa seperti itu teman-teman ya. True love itu butuh waktu, butuh yang namanya komitmen. Amin teman-teman. Nah, ternyata di dalam Alkitab ada hal-hal, cerita-cerita yang fatal banget yang terjadi. Gara-gara apa? Gara-gara yaitu love at the first sight. Waduh, coba ya. Nah, saya akan ceritain sekilas teman-teman. Nah, teman-teman nanti baca di rumah Alkitab ya. Karena kenapa? Karena ceritanya seru banget. Nah, salah satu tokoh yang jatuh gara-gara love at the first sight, teman-teman. Tahu nggak? Teman-teman bisa baca itu di dalam kitab 2 Samuel 11 dan 12. Ya, itu dia. Tahu kan? Cerita tentang Daud dan Batsheba. Ya, apa yang terjadi di situ? Di situ diceritain bagaimana pada waktu Daud jadi raja itu, kerajaan Israel itu memasuki masa-masa kejayaannya. Ya, musuh-musuh semua ada pada takut, bisa ditaklukkan lah. Karena Daud itu punya pasukan elit yang hebat-hebat semuanya ya. Ahli strategi, ahli segala sesuatunya. Nah, apa yang terjadi? Pada waktu Daud udah nyaman, udah yakin semuanya sih lancar lah. Selama ada gua, semua nggak ada yang berani macam-macam sama Israel. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu teman-teman? Daud lagi nyantai gitu ya teman-teman ya. Mungkin lagi ngopi-ngopi siang-siang gitu, sore-sore gitu teman-teman ya. Lagi ngopi-ngopi, enak-enak gitu. Dia kan punya tempat tinggal karena dia kerajaan ya. Pasti tempatnya dia tinggi tuh buat dapat view yang cakep gitu kan. Nah, dia lagi asik-asik di atas gitu ya. Mungkin sambil minum-minum kopi gitu kan. Tiba-tiba dia lihat, wow, di bawah sana ada pemandangan yang syur, yaitu ada cewek lagi mandi. Wah, langsung dia liatin kan. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Love at the first sight. Waktu dia liatin, wow, dia bilang kan, katanya gitu ya teman-teman ya. Waktu dia lihat langsung, apa yang terjadi? Dia punya hasrat, dia punya nafsu yang menggebu-gebu. Langsung dalam pikirannya dia bilang apa? Gue mesti kenal nih cewek nih. Gue mesti tahu nih cewek di rumahnya di mana nih. Gitu kan? Karena kenapa? Kan dia dari atas kan. Dia mesti lihat, dia kan nggak tahu itu tinggalnya di mana gitu, gang berapa gitu ya. Wah, gue mesti kenal sama nih cewek nih. Gue mesti tahu nih cewek siapa nih gitu kan. Wah, gue pengen lihat nih IG-nya di mana gitu kan. Wah, langsung dia cecer itu cewek teman-teman. Dan selidik punya selidik, lanjut punya lanjut, ini teman-teman baca ya. Ternyata akhirnya dia dapetin juga tuh si cewek ini teman-teman. Dan ternyata cewek ini namanya siapa? Batsheba. Kemudian apa yang terjadi teman-teman? Kacaunya, Batsheba ini sudah married, udah punya suami ya. Waktu Daud tahu Batsheba ini sudah punya suami ya. Nah, pada waktu dia punya suami itu langsung Daud ngapain? Karena dia nafsu ya. Karena dia kan udah lihat fisiknya. Orang lagi mandi, diliatin, ya terang aja kelihatan semuanya dong. Nah, karena dia udah nafsu, udah keburu, wah ngebet banget gitu ya, udah keburu, wah gue mau banget nih sama dia. Oh, gue pokoknya akan lakuin apa aja, yang penting gue bisa dapetin tuh cewek. Gitu kan. Wow, pada waktu dia lakukan itu teman-teman, Daud merencanakan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tahu nggak apa yang terjadi? Dia sengaja bikin strategi di dalam peperangan, dan dia kirim ya suaminya si Batsheba untuk apa? Maju di medan perang. Terus posisinya di mana? Paling depan. Paling depan. Avenger aja rame-rame teman-teman. Ini ditaruh paling depan. Ya pasti matilah dihajar sama musuhnya. Akhirnya apa? Akhirnya suami Batsheba meninggal di medan peperangan. Langsung Daud bilang apa? Yes. Sekarang Batsheba single lagi. Yes. Udah gak ada pasangan. Langsung deh tuh. Ya teman-teman yang mungkin di bayangan saya langsung Daud samperin Batsheba gitu ya. Udahlah, jangan sedih ya. Tenang nih, ada aku. Cielah, aku akan memberikan perhatian buat kamu. Aku akan mengisi setiap kekosongan hatimu. Aku akan menghibur engkau gitu kan. Akhirnya Batsheba jatuh di dalam pelukan Daud, teman-teman. Tapi teman-teman lihat sendiri kan kejadiannya. Serem banget. Nah, baca tuh makanya Alkitab tuh. Ada tuh love at the first sight. Serem banget. Sampai apa? Mainnya sampai bunuh-bunuhan. Direncanakan. Sampai bener-bener begitu. Supaya pasangannya Batsheba itu mati di medan peperangan. Jahat banget ya Daud ya. Udah tahu itu milik orang. Udah tahu itu punya Batsheba itu punya suami. Tetapi Daud merencanakan supaya suaminya itu mati. Terbunuh di medan perang. Untuk apa? Supaya bisa jadian sama Batsheba. Nah, serem ya kejadiannya ya.
Ada loh itu di Alkitab. Nah, teman-teman baca deh. Nah, selanjutnya teman-teman, ternyata ada lagi nih kejadiannya teman-teman. Ada lagi kejadiannya. Dan yang terjadi adalah apa? Kejadian selanjutnya terjadi kepada anak-anaknya Daud. Ya, anak-anaknya Daud. Nah, karena Daud itu sebagai raja, zaman dulu, jadi dia punya beberapa istri. Ya, istrinya nggak cuma satu, dia punya beberapa istri. Nah, apa yang terjadi adalah, teman-teman baca lagi nanti, dalam kitab 2 Samuel 13. 2 Samuel 13. Ya, nanti di situ ada cerita teman-teman yang menggambarkan tentang kayak begini-gini lagi nih, mirip-mirip nih, love at the first sight, ya. Nah, cerita tentang namanya Amnon dan Tamar. Amnon dan Tamar. Mereka berdua adalah anak-anaknya Daud, tetapi dari mama yang berbeda, ya, dari mama yang berbeda. Mamanya ini beda-beda nih. Amnon mamanya siapa, ya. Kemudian Tamar juga mamanya siapa. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Tetap karena mereka ini saudara tiri, ya. Karena mereka ini saudara tiri, pada waktu Amnon itu ngelihat si Tamar, ya, Amnon ngelihat Tamar, langsung deh love at the first sight. Langsung dia lihat, waduh, Tamar cakep banget ya. Aduh, Tamar oke banget gitu ya. Langsung kebayang-bayang gitu, oh Tamarku gitu kan. Langsung. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Dia tahu sebenarnya, bukan tahu sebenarnya sih, dia tahu kalau Tamar itu adik tirinya. Masih ada saudara secara tiri, teman-teman ya. Sekalipun beda mama, tetapi bapaknya cuma satu, kan Daud. Nah, apa yang terjadi karena dia love at the first sight, langsung dia merencanakan segala sesuatu yang jahat. Langsung dia planningin segala sesuatu yang gak benar, teman-teman. Ngapain? Teman-teman baca di situ. Apa yang terjadi adalah karena kegilaan Amnon. Jadi Amnon itu terobses gitu ya sama si Tamar ini. Wah, pokoknya gue mesti dapetin, gue mesti jalan sama dia, gue mesti ini sama dia gitu kan. Apa yang terjadi? Kacaunya, Amnon perkosa Tamar. Waduh, Alkitab bisa ada kayak gitu-gitu ya. Kacau banget ya. Masa bayangin adik tirinya diperkosa gara-gara apa? Love at the first sight. Dia lihat, dia suka, dia demen ya. Sampai dia nafsu banget, sampai akhirnya diperkosa, teman-teman. Tuh kalau teman-teman baca lebih lagi, waduh, lebih parah lagi, teman-teman. Selanjutnya, kakaknya Tamar nggak senang, marah. Akhirnya apa? Ribut, sampai akhirnya terjadi pembunuhan. Semua itu gara-gara apa? Love at the first sight. Nah, makanya hati-hati nih, teman-teman nih. Jangan sampai kejadian ini terjadi. Makanya hebatnya Alkitab itu menjelaskan segala sesuatunya buat kita, supaya kita belajar, teman-teman. Ya, di situ dikatakan teman-teman ya, kalau true love, ya, cinta yang sejati, kasih yang sejati itu ada di dalam Yohanes 3 ayat 16. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah, kasih Bapa di surga kepada kita semua yang ada di dunia ini, sehingga Bapa rela mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, untuk mati di kayu salib, untuk menebus teman-teman dan saya, ya. Itulah kasih yang sebenarnya. Kasih yang sebenarnya adalah penuh dengan pengorbanan. Nah, mesti belajar tuh teman-teman. Jadi bukan gara-gara lihat langsung kepingin. Enggak, tapi berkorban sungguh-sungguh. Mau melakukan apapun juga, teman-teman. Bahkan di situ memberikan nyawanya supaya kita yang hidup tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal, teman-teman. Ya, saya sih nggak bilang, waduh, kalau gitu Kak, emang kita harus berkorban hidup kita, nyawa kita. Ya nggak begitu juga sih. Tapi begini loh teman-teman. Ya, 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 4-5 dikatakan gini. Kasih itu sabar. Ya, kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu. Ya, dia tidak memegahkan diri atau sombong. Terus dikatakan apa lagi? Dia tidak melakukan yang tidak sopan. Nah, jadi kasih itu sopan. Kasih itu menghargai, ya. Enggak kayak tadi tuh. Main kalau mau, wah nafsu, wah langsung disikat deh. Langsung apapun juga, wah gue mesti dapetin. Nah, sorry teman-teman, itu bukan true love, ya. Itu bukan kasih yang sesungguhnya, ya. Dikatakan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ya. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. So, friends, hari ini kita belajar ya. Pahit sih kalau kita baca ya. Ceritanya kok bisa sampai begitu, Kak? Kayak ngeri kali gitu kan. Ngeri benar ceritanya.
bisa sampai bunuh-bunuhan. Gara-gara apa? Gara-gara love at the first sight. Nah, hari ini saya mau kasih tahu teman-teman. Kalau kalian bertemu dengan seseorang gitu ya, kalian tertarik ya, ada baiknya kalian itu kenalan dulu ya. Jangan langsung nafsu dulu ya. Jaga dulu nih. Jaga hati kita, jaga kehidupan kita. Yuk saling kenal ya. Kita saling sama kenal. Yuk, kamu namanya siapa? Kamu tinggal di mana? Kamu punya hobi apa gitu ya. Sambil kenalan, sambil apa? Kita nyocokin. Jadi jangan terburu-buru nih langsung falling in love. Jangan langsung, gue ngebayangin nanti begini-begini. No. Buang itu jauh-jauh teman-teman. Ya, kalau memang benar, sudah cocok, sudah tepat, sudah mau melanjutkan ke dalam hal yang lebih serius dalam pernikahan, nanti itu semua bisa terjadi ya. Pasti akan terjadi, namanya suami istri, pasangan, pasti akan terjadi. Ya, hal-hal yang romantis itu. Tapi kalau belum waktunya, nggak usah nafsu. Nggak usah terburu-buru ya. Pergunakan waktu yang sungguh-sungguh untuk apa? Untuk mengenal siapa dia sebenarnya ya. Begitu kemudian masuk kenal dalam keluarganya ya. Kenal dengan keluarganya teman-teman. Kemudian apa lagi? Masuk dalam hidupnya. Dan yang paling penting adalah komitmen bersama-sama untuk apa? Untuk menjaga kekudusan ya. Di dalam masa pengenalan, di dalam masa-masa kita kenal dia, kita mau tahu dia. Nah, jaga kekudusan itu paling penting teman-teman. Karena kenapa? Kalau kita nggak jaga kekudusan, dampaknya akan fatal. Yes, dampaknya akan fatal. Ya, karena pada waktu kita nggak jaga kekudusan, dosa masuk dalam hubungan kita, pasti setelah itu embel-embelnya banyak. Ya, pasti terjadi masalah demi masalah, problem demi problem, hal-hal yang nggak enak terjadi dalam kehidupan kita. Sampai kita pikir, aduh, kok kenapa begini bisa terjadi? Gara-gara apa? Gara-gara kita buka pintu kepada dosa. Makanya jangan, teman-teman ya. Nah, untuk belajar lebih dalam lagi tentang pacaran, ya, pengenalan, kan kita anak-anak muda nih, ya kan? Ya pasti kita, Kak, ajarin kita dong, Kak, cara pacaran yang sehat tuh kayak gimana sih? Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu lagi nih. Bulan Februari ini kita akan adakan acara yang namanya SGL. Apa itu? Spiritual Guidance for Lover. Asik. Nah, di situ teman-teman kita akan belajar cara-cara berpacaran yang sehat, ya. Cara-cara pacaran itu yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Di mana trik-trik di situ ya, di mana ada tips-tips dalam pacaran supaya kita bisa terus menjaga kekudusan kita, ya, supaya kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang pasti kita bisa melanjutkannya dalam keseriusan itu di dalam pernikahan yang kudus. Amin, teman-teman. Bukan cuman udah jalan, dikenal, bosan nih gue ganti yang lain. Enggak, tapi kita bisa menjalaninya sampai kepada pernikahan yang kudus. Amin, teman-teman. Jadi jangan lupa gabung, join. Kenapa? Karena tempatnya terbatas. Ya, tempatnya terbatas. Jadi buruan deh cepet-cepet nanti ya cari informasi tentang SGL. Haleluya. Pasti acaranya akan memberkati kalian semua. Oke, teman-teman. Sekian dulu dari saya. Yuk kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan bukakan Tuhan hikmat Tuhan, Tuhan bukakan pikiran kami Tuhan, hati kami sehingga kami bisa mengenal kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Biarlah kasih kami bisa sungguh-sungguh Tuhan. Biar pada waktu kami mengasihi seseorang pun Tuhan, kasih kami adalah kasih yang kudus, kasih yang sungguh-sungguh Tuhan, penuh dengan komitmen Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti akan memberikan pasangan-pasangan yang benar, yang sesuai dengan masing-masing teman-teman di luar sana yang rindu Tuhan untuk memiliki pasangan Tuhan. Biarlah kami tidak terburu-buru, kami tidak terbawa nafsu, tapi kami mempergunakan waktu yang sungguh-sungguh untuk mengenal lebih dalam lagi dan untuk menjalaninya di dalam komitmen, di dalam kekudusannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan, yang membuat kami belajar Tuhan, bahwa dalam kehidupan ini kami harus sungguh-sungguh lebih dalam lagi menjalani firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, God bless you all. Nah, ini baru teori yang benar, Dok. Cinta tuh harus dibangun. Ini dokter mah ngaco. Ini dokter benar gak sih lulusan Amerika? Bener. Tapi saya kan bagian Texas. Oh, oke ya. Ya, oke lah. Nah, kalau dari dokter sendiri gimana nih pandangan dokter? Saya jadi ikut belajar juga sih. Ya, ternyata cinta itu nggak seinstan kita ngedip ya kayak tadi ya. Iya, Dok.
nggak ada Nggak ada yang di instan dunia ya. ini. Cuma mie sama kopi ya yang instan. Itu juga perlu dibikin. Betul sih. Tuh gimana? Iya, Harus ada proses juga proses ya. tahu. Betul, ada prosesnya. Aduh. Enggak, teman-teman, dokternya sebenarnya pinter sih, cuma ya itu deh. Nah, oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih penasaran nih sama relationship, sama love dan sebagainya, aku mau encourage teman-teman untuk daftar SGL, Spiritual Guidance for Lovers, teman-teman. Jadi di sini nih kita bakal belajar perspektif tentang cinta, tapi yang bener gitu loh. Jadi yang nggak instan-instan gini. Nah, terus minggu depan akan kembali lagi bersama aku dan dokter yang pinter ini di Cintok, oke teman-teman. Jadi harus ikut minggu depan, harus nonton lagi ibadah JC dan Youth CK7. Kita mau bahas apa tuh minggu depan tuh kira-kira tuh? Nah ini nih dok, fenomena yang lagi gempar banget di anak-anak muda tahu. Waduh, apa tuh? Dulu tuh saya juga kayak gitu dok. Aduh, jangan saya juga lagi. Iya kayak dokter Iya. juga deh. Ini pengalaman pribadi orang kok dok. Waduh, Tahu iya. nggak apa? Bucin dok, bucin. Aduh, bucin. Dokter tahu kan bucin? Tahu tuh? bucin itu. Sakit dok, bucin tuh. Betul. Dokter gimana? Saya dulu pernah ya, pas saya masih pacaran. Udah deh, Dok, minggu depan aja. Minggu depan aja ya. Iya. Simpan ya. Udah teman-teman, daripada lama-lama lagi, langsung aja see you next week. Dan sekarang kita akan nerima doa berkat melalui hambanya ya teman-teman. Jangan lupa doa ya teman-teman. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi, dan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.